Selamat datang di program Zikes, Zilenial Podcast. Cerdas, Edukatif, Rasional, informatif, dan asik. Asik. Yes. Oke, seru banget nih. Gak kerasa kita sudah seri kedua nih, episode kedua. Kemarin kita pertama membahas terkait dengan Nino Martani. Tapi ternyata di episode kedua ini kita kedatangan tamu istimewa Karifa. Kalau kemarin di episode ke-1 kita bersama dengan Kak Fitra. Kalau sekarang kita sambut dengan meriah Kak April. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan apa yang akan kita bicarakan di episode kedua, kita kenalan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan Kak April memperkenalkan diri ke Sobat Mino. Ya. Halo semua Sobat Mino, perkenalkan nama aku April. Di Mino Martani, saya sebagai PIC Learning Postpar. Apa sih Learning Postpar? Kemarin mungkin udah sedikit dijelasin ya, tentang pengasuhan kepada orang tua atau pengasuh yang memiliki anak usia 6-14 tahun. Gitu. Oke, kita beri aplaus untuk Kak April. Selamat datang di podcast kita, Kak April. Kita Siap. akan membahas banyak sekali isu-isu terkait dengan anak muda. Mino, dalam episode Zikes kedua ini, kita akan membawa hal-hal yang seru nih. Tentunya tadi bersama Kak April, Kak Rifa, dan juga saya Iqbal. Nah, bertepatan hari ini, hari Senin 28 Oktober, kita memperingati apa nih, Kak April, Kak Rifa? apa ya? Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2024 mengusung tema Maju Bersama Indonesia Raya. Dan dalam kesempatan yang baik ini, Zilenial Podcast yang diproduksi oleh Yayasan Mino Martani akan mengangkat isu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Kita akan membawakan isu topik apa nih? Topik kita kali ini yaitu anak muda berdaya di era globalisasi. Oke, anak muda berdaya di era globalisasi. Kenapa anak muda? Karena Sumpah Pemuda. Karena semua muda yang hadir di sini pun juga anak-anak muda, generasi milenial dan juga generasi Z. Jadi kita akan membahas mengenai isu-isu yang sedang in. Karena lebih baik kita bahas anak muda yang membahas juga anak muda biar balance dan lebih tahu lebih banyak kira-kira problematika apa yang dihadapi oleh anak muda zaman sekarang. Nah, tentu jangan lupa untuk terus ikuti isu-isu terkait dengan program ini ke depan. Oke, Sobat Mino, setelah tadi kita sampaikan bahwa kita akan membahas terkait dengan isu Sumpah Pemuda, kita akan mencoba memaknai dulu nih terkait dengan Sumpah Pemuda. Kalau saya boleh flashback ke kurang lebih 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2024, ada sebuah revolusi besar-besar yang dilakukan oleh anak muda, sekelompok anak muda, yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok, di mana sekelompok pemuda menculik para revolusi negara. Proklamator diculik, ada Bung Karno, ada Bung Hatta. Para kelompok muda ini menculik mereka ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk memaksa Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan. Jadi, Sumpah Pemuda kita maknai dari awal adalah mereka yang turut serta membangun negara Indonesia. Tanpa anak muda mungkin Indonesia tidak bisa semaju seperti ini, karena dulu memang kita melihat sejarahnya anak muda itu sudah patriotik. Ketika mereka dari dulu sudah memikirkan terkait dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, memikirkan tentang kemajuan bangsa Indonesia seperti apa. Dan kita melihat bahwa kurang lebih sekitar beberapa tahun ke depan, di tahun 2045, itu kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. 100 tahun Indonesia merdeka, di mana menurut survei 70% penduduk di Indonesia itu usianya produktif. Usia produktif berapa? Kak April, usia remaja 18 tahun?
Betul. Hmm. Sekitar 18 sampai 24 tahun. Jadi besok kurang lebih di tahun 2045 usia produktifnya akan banyak nih usia-usia seumuran kita. Mungkin Kayak kita di 2045 tuh udah April udah 30-an ya, kita udah Iya. 30-an tinggal menikmati masa-masa santai, masa-masa tua ya. Betul. Tapi kalian-kalian di sini yang sedang menonton nih Sobat Mino yang umurnya masih 10 tahun gitu ya, masih 15 tahun, kalian Iya. 2045 akan menikmati demografi itu. Tapi untuk menuju ke sana, kita harus mempersiapkan banyak hal dari sekarang. Kalau menurut studi McKinsey ada 3 hal syarat menuju Indonesia merdeka atau Indonesia emas di tahun 2045. Pertama adalah ekonomi minimal 5%, kedua adalah demokrasi positif, dan nomor 3 adalah kita pemudanya kompetitif. Jadi menurut saya Hari Sumpah Pemuda menurut saya adalah mereka yang mau berjiwa kompetitif sehingga mereka nanti akan memunculkan rasa-rasa mandiri dan juga bisa bersaing. Kalau menurut Kapril memaknai Hari Sumpah Pemuda ini sebagai apa? Ya, di sini kan rata-rata anak muda ya, Betul. anak muda yang dulu belum pernah mengalami sejarah kemerdekaan, terus Sumpah Pemuda. Sekarang kan hanya mendengarkan sejarah cerita saja. Jadi lebih ke mendalami bagaimana nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, kemudian menghargai perbedaan. Itu ya lebih ke arah situ. Jadi kita sebagai orang muda harus visioner ke depan. Oke. Tentu dengan isu topik yang akan kita bawa tadi ya, anak muda berdaya di dalam menghadapi era globalisasi. Tentu kita juga harus membuat filterisasi. Maka patriotik, nasionalisme harus ditumbuhkan dari dalam diri sehingga kita tidak terpengaruh budaya asing. Kalau menurut Karifah sendiri bagaimana? Kalau menurut aku sendiri itu makna Sumpah Pemuda adalah untuk menumbuhkan nih semangat generasi muda untuk terus optimis dan berjuang. Berjuang apa? Banyak hal teman-teman. Mungkin ada dalam pekerjaannya atau mungkin belajar dan sebagainya. Berjuang untuk dirinya sendiri dan berjuang untuk bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Oke. Jadi kalau menurut Karifah, quotes-nya itu adalah anak muda harus turun tangan, jangan lepas tangan, gitu ya. Jadi memaknai Sumpah Pemuda bahwa anak-anak muda di Indonesia saat ini harus terus berjuang, harus peka, peduli terhadap diri sendiri dan juga orang-orang lainnya. Oke Sobat Mino, setelah tadi kita bersama-sama memaknai Hari Sumpah Pemuda, kita akan bersama-sama mencoba memaknai dan melihat kira-kira problematika anak muda sekarang itu bagaimana. Karena di 79 tahun Indonesia Merdeka ini sudah melewati banyak sekali zaman. Dan tentu kita sepakati bahwa setiap zaman itu akan mempengaruhi seseorang. Setiap zaman orangnya beda. Begitu ya. Nah, sangat banyak dampak yang mempengaruhi perubahan zaman itu. Nah, kita akan coba bertanya nih kepada Kak April dan Kak Diva. Kira-kira problematika anak muda sekarang itu apa aja sih? Kak April dulu boleh. Aku dulu ya. Problematiknya sebenarnya sebelum problematik pasti setiap anak muda punya karakter yang unik gitu kan, termasuk Gen Z ini. Gen Z itu kan keunikannya adalah dia lebih rasional, ya tidak mau diatur, itu kayaknya lebih ke arah ini ya. Terus dia kreatif, inovatif, tapi pasti setiap orang itu memiliki masalah dalam kehidupannya, entah itu kehidupan sosialnya maupun keluarga dan lain-lain. Sepertinya kalau misalkan tentang Gen Z ini, saya sering dengar masalah mental health kali ya, kesehatan mental gitu. Banyak isu-isu di mana anak ini sering merasa ragu-ragu, kemudian ada yang sampai ke arah dia udah putus asa, menyakiti diri sendiri gitu. Berita-berita yang sering kali saya dengar sih. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Mbak Rifa mau nambahin? Ya, dari Mbak Rifa. Kalau dari aku kan kita menyinggung tentang soal globalisasi kan. Nah, globalisasi ini hadir kan awal mulanya karena kemajuan teknologi gitu, ditemukan mesin dan sebagainya hingga sampai saat ini banyak mungkin handphone, gadget, gawai. Nah, kekurangan generasi yang saat ini mungkin kurang bisa menyerap apa yang baik dan apa yang buruk, asal menyerap aja gitu.
sehingga akhirnya mereka itu mungkin bertindak impulsif nih. Kayak gitu. Impulsif itu ketika mereka itu bertindak tapi tidak memikirkan ataupun mempertimbangkan hal-hal ke depannya seperti itu. Jadi kalau dari Mbak April tadi menyampaikan udah lebih spesifik ke Gen Z nih. Jadi karena Gen Z itu yang lahirnya tahun 2000-an, mereka sudah hidup di zaman yang Teknologi ya. mereka tidak perlu mencari informasi. Tugasnya mereka adalah memilah informasi. Betul. Sehingga muncullah tanda kutip problematika kedua dari Mbak Rifa adalah generasi sekarang itu generasi yang tidak mau tabayun. Bahasa agama ya. Tabayun itu kan artinya memfilterisasi, memilah ulang gitu ya. Sehingga akhirnya mereka dikasih cuplikan video 5 detik, 6 detik aja, mereka sudah langsung percaya juga. Ya, makanya muncul quotes-quotes, bicaralah yang positif atau diam, atau postinglah yang positif atau tahan. Itulah generasi tabayun yang harus dilakukan sekarang. Sehingga mereka tidak sembarangan mengkomentari apa-apa. Ini dia juga bisa memberikan dampak ke dirinya. Dia sendiri bisa overthinking, bisa apa lagi? Terus mungkin anxiety adalah terlalu khawatir, insecure juga, bisa, gitu. Akhirnya mereka nggak aman gitu, apa-apa kurang di diri sendiri. Nah, sekarang kita mau spesifik, tadi Kak April membicarakan terkait dengan mental health yang sekarang begitu banyak sekali didengar oleh kita terkait dengan mental health, kesehatan mental. Kita coba untuk membahas sedikit terkait dengan kesehatan mental. Kalau menurut saya kesehatan mental itu kan kesehatan yang kita mulai dari pikiran kita. Kalau kita sering bicara sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau menurut saya kesehatan mental itu ya rohaninya dulu, seperti lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang harus dipreparekan, yang harus disiapkan dulu adalah jiwanya dulu, baru badannya, fisiknya. Karena otak itu mengkontrol fisik. Jadi yang harus kita lakukan kesehatan dimulai dari mental. Itu kalau menurut saya kesehatan mental. Kalau dari Kak April? Ya kurang lebihnya sama Mas Ibam. Jadi kalau misalkan kesehatan mental ini kan apalagi kita orang muda ya, pasti banyak tantangan di luar sana. Kalau misalkan kita terlalu overthinking nih, pasti akan menghambat semua rencana-rencana kita. Padahal sebenarnya sesuatu itu belum tentu terjadi gitu, tapi terlalu dipikirkan gitu, jadi malah berpengaruh negatif. Kalau menurut Kak Rifa? Sama seperti Mas Ibam dan Kak April ya, kita tuh nggak boleh jadi generasi yang penakut intinya. Apa-apa takut sebelum dilakukan gitu. Padahal belum terjadi nih gitu. Jadi harus bisa mungkin untuk menjernihkan pikiran kayak gitu. Terus tetap mengupayakan apa yang kita bisa gitu. Kurang ngurangin overthinking lah, apalagi tadi insecure lah, anxiety dan sebagainya gitu. Karena kesehatan mental pasti sumbernya dimulainya dari pikiran, dari otak. Maka mulailah dari pikiran itu selalu berimajinasilah yang positif. Karena dengan imajinasi yang positif kita menghasilkan inovasi dan ide. Ide dan inovasi ini dia akan menyelesaikan masalah. Nah, kita nanti akan bicara mengenai Gen Z yang saat ini sudah mulai berkarir di dunia kerja. Kita akan bicara tentang itu. Kita sambungkan juga dengan pola pikirnya mereka. Kenapa kadang mereka suka stres? Karena mereka tuh mikirnya bukan menyelesaikan masalah, tapi mikirnya tuh, berat banget pekerjaannya. Apalagi biasanya mereka mikirnya kalau dikasih kerjaan. Terus ngeluh banget. Itu kan mulai dari pikiran ya. Pikirannya itu sudah di treatment, kalau dapat kerjaan, kita planning bagaimana cara mengerjakannya, solusinya bagaimana, imajinasi. Sehingga kalau kita menemukan solusi-solusi ide-ide, kan pekerjaan juga akan selesai. Kalau dimikirnya overthinking terus nggak bisa selesai kerjanya. Jadi jangan stres berlebihan. Stres itu artinya keinginan yang tidak terkelola. Jadi kalau kalian tidak ingin stres, jangan terlalu banyak keinginan. Kalau menurut saya, April dan Kak Rifa, kita itu harus tahu diri dan tahu batas. Kalau seperti halnya kita punya ukuran sepatu 35. Kalau kita pakai ukuran 38 tentu tidak enak kan. Kalau pakai ukuran 30 juga tidak enak, sempit. Jadi tahulah diri teman-teman, tahu batas teman-teman. Begitu ada yang mau ditambahkan, April, Kak Rifa?
Paling menambahkan kalau misalkan generasi muda sekarang itu kan ada istilah kecerdasan emosi ya. Jadi Ya. bagaimana orang ini kita semua dapat mengelola emosi kita. Itu lebih ke arah positifnya itu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengelola emosi. Emosi kan ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kelolalah positif atau negatifnya. Jadi yang negatif menjadi yang positif. Positif pun akan berkembang menjadi hal yang lebih baik lagi. Ya. Jadi dari yang overthinking tadi sebenarnya apa sih harus kita berdamai dulu dengan diri kita. Kemudian banyak sharing-sharing dengan teman-teman Ya. kayak gitu kan. Jadi paling tidak kan bisa menolong kita lah gitu. Jadi jangan merasa sendiri gitu. Betul. Karifah ada? Kalau aku the power of manifesting. Oke. Jadi ketika kita berpikiran yang baik-baik, pasti akan terjadi yang baik. Tapi sebaliknya ya, kalau kita mikirnya yang buruk, yang jelek, pasti akan terjadi yang jelek. Betul. Gitu. Kalau quote saya di pernyataan Karifah adalah pikiran itu bisa menjemput takdir. Iya nggak? Setuju kan? Saya juga waktu itu pernah mikir kayak, wah, ya abis ini pasti akan terjadi sesuatu. Bener. Benar. Iya. Juga pikiran kita itu masuk ke dimensi di luar kesadaran kita. Makanya kalau pengen hasilnya itu baik, positif, dimulai dari pikiran kita yang selalu berimajinasi yang Baik. positif, yang baik. Nah, kita akan lebih seru-seruan bermain nih, Kapril dan Karifah. Kita akan bermain yang namanya mitos dan fakta. Biar kita langsung menjawab problematika permasalahan anak muda yang saat ini ada di Indonesia. Gitu. Jadi kita langsung studi kasus nih. Boleh. Nanti silakan boleh memilih dari banyaknya poin yang tersedia. Iya. Oke. Oh, udah ada. Ini kita start dulu ya. Kita mulai. Oke, Sobat Mino, kita akan bermain mitos fakta nih untuk melihat studi kasus problematika anak muda di Indonesia. Nanti caranya adalah kita milih salah satu angka dari yang sudah tersedia, nanti akan muncul jawabannya dan akan kita coba ulas jawabannya seperti apa. Oke. Oke, kita dari Kapril dulu, mau nomor urut berapa? Nomor keberuntungannya? Aku biasanya suka nomor 2. Boleh? Nomor 2? Oke, kita buka nomor 2. Wah, panjang. Remaja yang berprestasi dan punya banyak teman tidak akan mengalami gangguan kesehatan mental karena tidak ada hal-hal yang dapat membuat mereka depresi. Apa nih kira-kira mitos atau fakta? Mengalami gangguan. Kayaknya mitos deh. Mitos. Kenapa mitos? Nggak menjamin juga. Ya. Nggak menjamin juga orang yang berprestasi itu tidak akan mengalami gangguan. Setiap orang pasti akan mengalami gangguan mental nggak sih? Mereka akan punya titik rendahnya mereka masing-masing. Dan prinsipnya orang punya kesehatan mental, biasanya dia tidak mau menceritakan ke temannya. Jadi walaupun kadang dia terkena dia punya problematika terkait dengan kesehatan mental, dia masih tetap mau nongkrong, masih tetap ingin berbaur, tapi sebenarnya hatinya dia, pikirannya dia tuh bergejolak banyak hal. Jadi sebenarnya setiap orang memiliki tadi Kapril di awal karakternya itu beda-beda. Iya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan orang yang bisa public speaking, bisa prestasi itu terhindar dari yang namanya penyakit kesehatan mental. Ada lagi? Ini karena orang pinter kan ada dua ya, pinter yang memang kelahiran secara keturunannya ya udah pinter, atau pinter yang diusahakan untuk belajar. Nah, ketika orang yang pinter karena usahanya sendiri, justru akan merasa banyak beban nih, akan punya target-target, aku harus ranking 1, aku punya ambisi yang besar. Nah, justru itu bisa jadi salah satu penyebab anak itu depresi. Padahal nilai 90 menurut kita udah bagus, tapi menurut dia belum tentu gitu karena ambisi, perfeksionis, optimis semua jadi satu di situ, akhirnya dia over thinking. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai menjawab nomor 2. Kita akan berpindah ke nomor yang lain. Karifah sekarang. Nomor 9. Kita pencet klik. Gangguan kesehatan mental remaja hanya disebabkan oleh buruknya pola asuh orang tua. Mitos fakta, Karifah? Mitos. Oke, kenapa nih? Karena tidak hanya disebabkan oleh orang tua, teman-teman. Bisa tadi karena lingkungan juga, teman juga, mungkin orang tua adalah salah satu penyebabnya. Gitu, bukan hanya ya. Karena anak muda saat ini
itu biasanya menghabiskan waktunya itu kita bagi menjadi 1/3 di rumah. Kan satu hari 24 jam ya, Iya. 1/3 di rumah. Sepertiga biasanya kalau anak muda sekarang tuh kalau nggak lagi sekolah ya mentok-mentok kuliah. Berarti bisa ditimbulkan masalahnya dari teman kuliah. Iya. Bisa juga nggak dari dosennya. Bisa dong. Bisa juga. Lalu sepertiganya lagi kita ibaratkan dia nongkrong, kerjain tugas bareng temen-temennya. Temen-temennya bisa nggak membuat dia terganggu mental? juga. Bisa juga. Jadi banyak kan yang Banyak mempengaruhi. faktornya. Banyak faktornya. Sebenarnya dari diri sendiri juga bisa ya. Pernah dengar ini nggak, lawan terberat kita adalah diri sendiri. Ya. Iya, Itu berarti sebenarnya dari pikiran kita sendiri yang tadi kita udah sering ini ya sebutkan overthinking itu tadi. Ya. Jadi kita lawan nih emosi-emosi negatif yang ada di diri kita biar tetap sehat mental Sehat dong. mental. Kayak gitu. Berarti kalau menurut Kak April yang menyebabkan kita terkena gangguan mental itu ada dua. Satu faktor internal Iya. diri kita sendiri. Karena tadi musuh kita adalah ya kita dan juga eksternal. Eksternal itu Lingkungan, ya lingkungan kita. sosial. Kalau diri kita sudah tahan, kita pasti juga tahan dari pengaruh dampak orang luar kan. Jadi yang harus dibenahi adalah diri Diri. kita. Oke, terima kasih. Terakhir saya nih. Next, aku nomor keberuntunganku itu 7. Enggak juga sih. Stres dapat mempengaruhi kesehatan mental 100% benar. Fakta. Karena kan dari namanya aja mental itu kan jiwa, rohani, bisa kita ibaratkan sebagai pikiran otak. Jadi kalau otaknya kita sudah stres ya pasti mau mempengaruhi. gimana pun fisiknya kita juga akan ikut sakit. Bukan sakit luka tapi sakit di dalam hati gitu. Iya. Yang nggak bisa dirasakan ya, tidak bisa terlihat. Tadi kita ngomong di depan, kita tuh enak ngomong, kita bisa ngomong. Saya tuh lagi sakit gigi, sakit kepala, tapi kita sulit untuk mengutarakan. Aku lagi sakit hati, aku lagi butuh cinta, gitu kan sulit kan? Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Paling mestiin ya, kalau misalkan orang memiliki gangguan kesehatan mental itu berarti sama dengan gila apa bukan? Kalau dari teman-teman nih, bukan kan? Berarti jangan takut ya kalau misalkan suatu saat kita kepengen curhat ke psikolog misalkan kayak gitu, itu bukan berarti kita tuh gila, tapi emang kita kepengen ada teman ngobrol nih, belum menemukan orang yang cocok buat ngobrol ke psikolog ya nggak masalah, tapi paling tidak tuh kalau bisa sih sama keluarga dulu ya ngobrolnya kayak gitu. Dan menurut penelitian hampir semua manusia yang hidup yang hidup pasti pernah mengalami yang namanya gangguan mental, karena setiap orang pasti pernah di titik rendah, semua orang pernah merasakan di titik dia putus asa, tapi tinggal bagaimana dia survive. Itu setiap orang memiliki kadarnya atau takarannya tuh berbeda masing-masing. Sehingga kalau kalian merasa sudah di titik rendah, silahkan lakukan konsultasi ke siapa tadi, teman orang tua, atau misalnya kalian pengen yang lebih proper ya ke psikolog gitu, ke rumah sakit. Jangan pernah mau dipendam sendiri. Itu Kak Rifa. Setuju. Lanjut. Oke. Terakhir. Kita mau ke nomor Berapa nih? sebelahnya kali 6. 6. Oke. Kita jawab bareng-bareng. Gen Z lebih menyukai sesuatu yang instan. Ya, ada sedikit mitos, ada sedikit fakta ya. Tapi lebih banyak faktanya. Kalian lebih suka mesen daripada masakan. Ya. Makanya dengan tadi kita membahas tentang globalisasi. Globalisasi itu tanda kutip mempermudah kita semua untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kita sebut sebagai instan. Kita udah tidak lagi pakai jam tangan yang tradisional, dengan HP kita juga bisa tahu. Mau pesan makanan lewat GoFood, tunggu berapa menit sudah sampai. Terus apa lagi? Mungkin belanja online gitu. Nggak perlu ke mall, nggak perlu ke toko. Ya. Jadi mereka tuh lebih suka rebahan, clear semua daripada mereka harus panas-panasan naik motor, jalan begitu ya. Cuma ternyata ada juga studi kasus yang menyebutkan bahwa Gen Z itu tidak suka diatur. Iya. Benar nggak? Benar. Dia sudah pengennya instan, juga dia tidak mau diatur.
Jadi dia harus punya kehendak sendiri. Oke, aku pengen melakukan sesuatu hal, jangan dikekang dulu. Jadi Gen Z itu tipikalnya, kalau aku punya ide, kamu jangan komentari dulu. Aku coba berikan bukti. Kalau buktinya tidak baik, baru kamu boleh boleh memberikan saran. Iya. Mino, tadi kita sudah selesai mainan apa? Mitos dan fakta. Tadi kita menemukan beberapa jawaban yang mitos, ada juga yang Fakta. fakta. Banyak mitos apa fakta tadi? Tadi banyak mitos nggak sih? Banyak mitos. Berarti tandanya apa? Banyak hal yang overthinking. Akhirnya kalian suka membuat sesuatu yang di luar dugaan, yang sebenarnya itu bisa diselesaikan. Tapi akhirnya kalian terpendam dengan jiwa sendiri, akhirnya menganggap bahwa itu semua itu tidak bisa diselesaikan. Nah, biar kita tidak terganggu yang namanya kesehatan mental dan sesuai dengan topik kita, agar kita tetap waras di era kurang elit-elit global katanya ya. Bagaimana nih caranya Kak April? Kita tetap waras, gimana caranya? Tetap waras ya, kita kendalikan emosi, terus cari apa ya, kegiatan-kegiatan positif mungkin, terus menjalin komunikasi yang baik di keluarga. Kalau misalkan kita nggak ditanya, kita mencoba tanya dulu, ya nggak sih? Betul. Kadang kan orang mikirnya cuma kayak, kok aku nggak ditanya sih, tapi kita nggak effort untuk bertanya ke orang lain gitu. Jadi kan nggak ada temen atau nggak ada komunikasi sama orang lain gitu. Terus mungkin tambahan lagi Mbak Rifa? Mungkin tambahannya sama sih kayak Mbak Afif, banyakin kegiatan positif. Kegiatan positif tuh banyak banget teman-teman gitu. Mulai dari sendiri-sendiri bisa me time kayak gitu. Yang kedua mungkin bisa ikut komunitas nih Iya. gitu. Terus kan sekarang banyak nih workshop gitu. Jadi kita investasi ke atas kayak gitu. Yang investasi adalah otak kita, diperkaya oleh pengetahuan. Gitu. Jadi banyak hal sih yang untuk mengisi supaya diri kita itu terupgrade kayak gitu. Betul sekali. Jadi masalah-masalah kesehatan mental itu obatnya tidak melulu harus Anda ke dokter lalu dapat resep. Tidak. Sesimpel kalian mencari kegiatan yang positif, mencari teman untuk curcol itu curhat colongan atau apa bentuknya lah, intinya kalian punya tempat pelampiasan jika kalian ingin bercerita gitu ya. Jangan pernah memendam. Kenapa? Akibatnya kalau kita apa-apa suka mendem nih, Kak April Karifah? Mungkin nanti depresi. Iya, kan bisa benar. sendiri rasanya tuh nggak enak gitu. Mending kita ceritakan, kita keluarkan ke orang-orang yang kita percaya. Gitu. Dan quotes-nya yang paling penting adalah kalau kita mau terbebas dari masalah kesehatan mental, kita harus bahagia. Betul tidak? Betul. Dan bahagia itu harus dicari. Artinya bahagia itu harus diciptakan dari kita. Kalau saya sendiri ya, bagaimana cara menciptakan kebahagiaan dengan membuat orang lain bahagia dulu. Sehingga kita bisa melihat, wah ternyata ketika kita membuat bahagia orang lain, kita bisa melihat senyumannya mereka. Kita bisa melihat ilmu kita terpakai di mereka. Itu membuat istilahnya aku jadi bahagia. Nah, Sobat Nino, tadi kita sudah banyak membicarakan terkait dengan kasus-kasus kesehatan mental, masalah kesehatan mental di luar. Sekarang kita akan bicara masalah kesehatan mental yang ada di 3 orang ini nih. Kita mulai dari Kak April. Pasti Kak April juga pernah merasakan titik terendahnya nih, atau tanda kutip pernah mengalami masalah kesehatan mental. Apa yang pernah dialami dan bagaimana cara Kak April survive dari? Kebetulan nih ya, Kak Ibam sama Kak Rifa, aku kan sudah berumah tangga nih, walaupun masih belum lama ya, sekitar hampir 2 tahun, tapi pasti pernah mengalami up and down gitu. Bukan curcol, tapi sebagai semangat aja buat teman-teman, juga bukan menakut-nakuti teman-teman yang belum menikah gitu kan. Kita pasti akan mengalami beberapa tantangan, tapi yang paling penting adalah aku garis bawahi adalah komunikasi. Jadi dari awal aku sama partner hidupku berarti suami ya, itu selalu membangun komunikasi dari awal. Kalau misalkan ada masalah pun kita harus selesaikan bersama-sama, cari jalan tengahnya dulu. Jangan ya wajar kalau misalkan kita sebagai wanita ya, apalagi wanita itu kadang ada ngambek-ngambeknya dikit, tapi ketika diamnya aku itu harus berpikir jernih nih, gimana caranya menyelesaikan masalah biar nggak terus-terusan, apalagi sampai didengar keluarga atau gimana kan.
gimana nih dua orang ini saling melengkapi kayak gitu sih Mas Ibam. Kalau dari sisi aku yang sudah berumah tangga, nah dari teman-teman ini kan masih Gen Z banget ya, masih ekspor segala macam kegiatan. Mungkin ada yang mau sharing gitu dari pengalaman? Oke, kalau aku ya, Mm-mm. kalau aku mungkin pernah juga sih mengalami gangguan kesehatan mental ya. Mm-mm. Mungkin tekanan dari kerjaan bisa atau mungkin kuliah ya, Mm-mm. banyak skripsi itu Mm-mm. sangat ini ya, bikin stres, cukup bikin stres. Tapi aku sadar nggak boleh down gitu. Kita harus tetap bangkit kayak gitu. Nah, cara aku untuk menyiasatinya tuh apa? Melakukan kegiatan positif yang lainnya kayak gitu. Sebagai refreshment dari diri kita sendiri kayak gitu. Biar nggak perlu ngurusin itu terus kayak gitu. Mungkin gimana salah satunya bisa yang aku sebutin tadi itu me time ya. Aku me time dengan keluarga. Kayak gitu. Sesederhana kita ngomong adik kita ngajak main kayak gitu atau bercengkrama dengan keluarga gitu. Terus mungkin bisa ikut kegiatan positif yang lain kayak workshop kan banyak secara online ya. Iya. Walaupun aku belum menikah, tapi kadang aku suka ikut-ikut nih Mbak April tentang bagaimana sih berumah tangga dan sebagainya. Iya. Gitu. Itu modal dasarnya Iya, ya. modal dasarnya sedikit-sedikit. Ingin cari tahu. Terus kalau Mas Ibam nih gimana nih? Nah, sebagai Gen Z yang belum berumah tangga, yang berhasil, jadi saya dengan Mbak Rifa sama kesibukannya sedikit-sedikit belajar. Kalau saya juga masih kuliah, kita juga nyambi sedang berproses di Minomartani ini. Jadi saya akan memposisikan bahwa saya harus selalu sibuk. Sibuknya tentu yang positif, sehingga saya tidak akan berpikir sesuatu hal yang tidak baik, karena hidup saya sudah termanage dengan baik. Salah satunya ketika pagi berangkat ke kantor, kita sudah sarapan dulu, berangkat ke kantor kita sudah mau planning mau mengerjakan apa, pulang-pulang saya biasanya main tenis, olahraga, malam nongkrong dengan teman, itu saya anggap sebagai kesibukan. Jadi kesibukan itu jangan dianggap kita mengerjakan sesuatu kerjaan yang berat. Kesibukan itu adalah bisa kita anggap sebagai pelampiasan kayak Mbak Rifa ngomong apa Adiknya. lalu me time itu juga kesibukan. Tapi carilah kesibukan itu yang positif, sehingga tidak ada celah, tidak ada waktu untuk kita bisa overthinking atau kita akan berpikiran yang tidak baik, karena kita akan sibuk dengan dunia yang sudah kita manage gitu. Tapi jangan lupa tidur cukup ya, itu juga berpengaruh kan? Itu kesibukan, Iya. salah satu kesibukan Kurang saya. tidur itu juga nanti mempengaruhi kesehatan. Makanya kesibukannya itu harus dibalance dengan baik. Kerjaan masuk, olahraga masuk, refresh juga masuk. Saya juga setiap Sabtu sering main ke alam, curug atau main ke hutan gitulah. Itu salah satu cara saya untuk merefresh otak saya. Karena menurut penelitian, jika kita dekat dengan pohon, kadar oksigen kita akan naik dan akan membuat bahagianya kita tuh akan memuncak. Iya, iya. Keren banget. Keren. Privilege-nya Purwokerto itu kan emang 1000 curug kan. Jadi apa ya, kita manfaatkan Kita itu ya. manfaatkan sesuatu yang gratis di alam. Di alam. Gitu. Saya mengajak juga para sobat Mino dan teman-teman Kak April dan juga Kak Rifa, mari kita refresh setiap Sabtu dengan ikut kegiatan saya. Boleh. Kita luangkan, kita jernihkan otak-otak kita dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita sudah sibuk dengan dunia yang fana ini. Hari Sabtu kita kosongkan di alam, kita menghirup udara segar. Itu salah satu cara kita menghilangkan stres loh. Boleh. Iya, kita menghirup oksigen. Iya. Apalagi kalau oksigennya di alam gitu kan masih murni ya. Iya. Tidak tercampur dengan polusi dan lain-lain. Seru banget nih, Kak April, Kak Rifa, dan tadi saya juga cerita sedikit terkait dengan problematika yang dihadapi oleh kita sendiri nih. Dan alhamdulillahnya kita sudah bisa survive. Kita sudah bisa mencari jawaban sendiri. Betul kan ya? Betul. Jadi kalau kita nanti suatu saat terkena gangguan-gangguan yang tadi kita ibaratkan banyak hal itu ya, kita bisa men-survive sendiri dengan jawaban-jawaban kita. Saya dengan refreshingnya, Mbak Rifa dengan me-time-nya, tadi Mbak April juga dengan caranya sendiri. Dan terakhir, karena kita sudah di penghujung podcast ini, kita akan menutup dengan harapan. Harapan kita semua, kita bertiga, agar anak-anak muda yang sedang menonton YouTube ini itu lebih berdaya, berdikari, dan bisa melakukan kompetitif yang sehat
di era globalisasi atau persaingan yang sangat kuat ini? Silakan dari Kak April. Aku ini, oke. Untuk anak muda yang berdaya itu jangan takut kegagalan ya. Yang pertama itu pasti teman-teman pernah ngalamin kegagalan 1-2 kali atau lebih gitu. Tapi itu bukan akhir dari semuanya. Jadi teman-teman harus coba atau mencari peluang atau menggali potensi, ternyata oh aku sukanya di bidang ini gitu kan. Nah, coba explore lagi, cari teman-teman yang bisa membangun karakter kamu menjadi karakter yang positif. Terus apa ya, komunikasi dengan keluarga gitu kan. Keluarga karena penting banget kalau misalkan kita ada jalinan yang baik dengan keluarga gitu. Pokoknya jangan takut untuk kegagalan itu karena pasti suatu saat kamu akan berhasil. Entah bagaimanapun caranya dan kapanpun waktunya. Kayak gitu sih paling. Oke. Mm-mm. Kalau Mbak Rifa, Oke, kalau aku mungkin apa ya, harapannya generasi muda ini tetap berjuang kayak gitu, berjuang untuk dirinya sendiri kayak gitu. Jauhkanlah dari pikiran-pikiran yang negatif yang tadi mungkin kita bahas ya, ada overthinking, anxiety, insecure, hilangkan itu semua kayak gitu. Karena itu cuma ada di pikiran teman-teman kayak gitu. Selama kalian berpikir positif, maka yang terjadi akan positif juga. Itu. Kalau dari Mas Bang, apa nih? saya melanjutkan kalimat terakhir dari Mbak Rifa. Berpikirlah yang positif. Seperti tadi saya ulangi dari awal. Imajinasilah yang positif, karena imajinasi yang positif akan menghasilkan ide, dan ide akan menyelesaikan masalah. Dan terakhir, kita sebagai manusia itu hidup memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama, kita tuh diciptakan untuk beribadah. Tentu, kita kan punya agama semuanya ya, dan pasti semua agama mengajarkan bahwa kita diciptakan, kita hidup di dunia itu untuk ibadah. Kedua, hidup itu hanya sementara, jadi jangan membuang waktunya kalian yang sebentar ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, awareness and loneliness. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau tadi saya kebahagiaan saya dari diciptakan dari orang lain, jadi bagaimana saya bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Dan yang keempat, selalu membuat gebrakan atau inovasi-inovasi. Jadi kalau hidup di dunia karena hanya sebentar, berikanlah manfaat dengan menyebarkan ilmu yang baik agar 2045 Indonesia Emas kita benar-benar merasakan usia produktif yang maksimal, di mana anak muda kompetitif secara mandiri dan juga bersaing. Itulah harapan dan kesimpulan dari pembicaraan Zcast pada episode kali ini yang mengangkat tema tentang anak muda berdaya di era globalisasi. Saya harap teman-teman Sobat Mino yang menonton YouTube ini tentu kalian adalah anak-anak muda yang saat ini mungkin usianya under 40 lah ya. Jadi kita harapkan kalian yang menonton ini kalian bisa memaknai dan juga silakan eksplor ilmu sebanyak-banyaknya. Cukup sekian teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk mengikuti terus seluruh kegiatan dari YSBS Mino Martani. Di mana Kak Rifa? Ada di akun Instagram kita @minomartani_YSBS. Dan juga Mbak April? TikTok sama YouTube kita ada di @mino_martani. Itu ya. Oke, jadi semua aktivitas kegiatan unit Mino Martani YSBS akan ditampilkan di platform media sosialnya. Termasuk juga podcast yang sedang kita produksi kali ini akan muncul di YouTube. Dan stay tune saja, karena dalam episode berikutnya kita akan membahas konten-konten dan isu-isu yang sangat menarik. Betul? Betul. Betul. Terima kasih sekian teman-teman Sobat Mino yang ada di rumah dimanapun berada. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Salam dari kami, Zcast.